Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang K3 dan sanitasi, penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di industri pariwisata. Perkenalkan, nama saya Alfianus Julian Lawe. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan deviensi. Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di bidang pariwisata. Penerapan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja di industri pariwisata sangat penting untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan para pekerja serta pengunjung. Ini termaksud standar kesehatan yang ketat, memberikan pelatihan K3 yang memadai, mengawasi pemeliharaan infrastruktur pariwisata untuk mengurangi risiko kecelakaan dan cedera, mengedepankan praktik sanitasi yang baik juga merupakan bagian yang penting dari upaya tersebut. Fungsi pelaksanaan atau penerapan K3 di industri pariwisata. Fungsi pelaksanaan atau penerapan K3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman untuk mengidentifikasi nilai risiko dan bahaya untuk keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Dalam hal ini kawasan wisata. Yang kedua, membantu memberikan saran tentang perencanaan, proses perorganisasian, desain tempat kerja, dan implementasi pekerjaan. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan kerja. Yang keempat, memberikan saran tentang informasi, pendidikan, serta pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam menciptakan desain, metode, prosedur, dan program pengendalian bahaya, termaksud juga dalam kegiatan mitigasi bencana. Yang keenam, sebagai referensi dalam mengukur efektivitas langkah-langkah pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Manfaat dan tujuan dari penerapan K3 di industri pariwisata. Yang pertama, manfaat. Pertama, melindungi tenaga kerja dan wisatawan selama melaksanakan aktivitas. Yang kedua, mencegah menyimpang kesehatan pekerjaan di bidang pariwisata. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kawasan wisata. Yang keempat, menciptakan bisnis yang berkelanjutan sehingga mampu memberikan dampak positif. Yang kelima, mencegah serta menurunkan terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat aktivitas wisata. Tujuannya, yang pertama, setiap proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, setiap sumber produksi dapat digunakan dengan aman, lancar, dan efisien. Yang ketiga, semua sarana dan prasarana digunakan dengan baik dan sesuai dengan SOP. Yang keempat, kondisi lokasi kerja menjadi lebih bersih, aman, dan nyaman serta dapat meningkatkan semangat kerja bagi karyawan. Hal yang menjadi perhatian dalam melaksanakan keselamatan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi bahaya di lingkungan kerja. Yang kedua, mengidentifikasi bahaya atau risiko kerja. Prinsip penerapan K3. Yang pertama, adanya APBD atau alat pelindung diri. Yang kedua, adanya buku petunjuk penggunaan alat dan isyarat bahaya. Yang ketiga, adanya peraturan buku K3. Yang keempat, adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang kelima, adanya lingkungan kerja yang sesuai dengan peraturan SSKL atau syarat-syarat lingkungan kerja. Yang ketujuh, adanya sarana dan prasarana penunjang kesehatan jasmani dan rohani di lingkungan kerja. Contoh-contoh alat pelindung diri atau APD. Yang pertama, ada pelindung kepala, berfungsi untuk menjaga kepala dari kemungkinan terjadinya benturan, kejatuhan benda keras atau tajam, dan terpukul pada bagian kepala. Yang kedua, pelindung mata, berfungsi untuk melindungi organ mata dan muka secara keseluruhan, terutama dari bahaya bahan kimia, partikel kecil yang melayang di udara, dan permukaan air. Yang ketiga, pelindung telinga, melindungi telinga dari suara bising dan tekanan tinggi. Yang keempat, pelindung pernapasan, untuk melindungi organ pernapasan dalam bekerja dengan cara menyalurkan udara bersih ke dalam seluruh pernapasan. Yang kelima, pelindung tangan, untuk menjaga tangan
dan juga jari-jari dari suhu panas atau dingin. Selain itu juga untuk melindungi tangan dari api, radiasi, bahan kimia, arus listrik, goresan, infeksi virus, dan bakteri. Yang keenam, pelindung kaki. Digunakan agar kaki dapat terlindung dari ketimpahan barang, terbentur benda keras, terkena cairan berbahaya dengan suhu yang tinggi atau terlalu rendah. Yang ketujuh, pakaian pelindung. Melindungi tubuh bagian atas atau seluruh dari bahaya temperatur yang ekstrim, bisa panas ataupun dingin. Jadi kesimpulannya, lingkungan pariwisata merupakan salah satu lingkungan kerja yang memerlukan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Penerapan K3 yang baik diharapkan dapat melindungi dan menjaga keamanan serta keselamatan pihak yang terlibat dalam sektor pariwisata seperti pelaku usaha, pengurus usaha, hingga pengunjung objek wisata. Oleh karena itu, penerapan K3 dalam pariwisata sangat dibutuhkan sehingga kesehatan dan keselamatan tetap terjaga serta menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi semua pihak yang terlibat. Sekian presentasi dari saya tentang kesehatan dan keselamatan kerja dalam industri pariwisata dengan harapan penerapan K3 dalam pariwisata dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman. Terima kasih.